Asumsi banyak orang, Jepang adalah negara yang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Namun kenyataannya, Jepang belum mengalami pertumbuhan yang signifikan selama beberapa dekade terakhir. Pada tahun 1990-an, Jepang mengalami resesi yang berkepanjangan setelah pecahnya gelembung ekonomi yang terkenal pada tahun 1980-an. Terlebih lagi, indeks saham Nikkei yang mewakili perusahaan-perusahaan besar Jepang mencapai puncaknya pada tahun 1990, dan bahkan setelah 3 dekade, ekonomi Jepang belum juga kembali ke tingkat puncaknya, dan era ini sering disebut sebagai dekade Jepang yang hilang. Berbeda dengan Amerika Serikat di periode yang sama, indeks saham Amerika Serikat telah menunjukkan keuntungan yang mengejutkan pada tahun itu. Dan di episode hari ini, kita akan membahas bagaimana Amerika Serikat menjebak Jepang dan berkontribusi terhadap stagnasi ekonomi Jepang yang berlangsung selama beberapa dekade. Setelah Perang Dunia Kedua, perekonomian Jepang berada dalam kehancuran akibat dampak perang termasuk bom atom yang meluluh lantakan Jepang. Konsekuensinya melampaui kehancuran ekonomi, termasuk trauma emosional. Belum lagi rasa malu karena melalui perjanjian perdamaian, Amerika Serikat mengambil kendali administratif di Jepang. Ini memberikan pemerintah Amerika Serikat tidak hanya wewenang atas operasi sehari-hari di negara tersebut, tetapi juga termasuk pendirian pangkalan militer di Jepang. Sementara beberapa para pendukung tindakan Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk membantu rekonstruksi di Jepang. Namun para pemikir yang lebih cerdas berpendapat bahwa meskipun ada minat yang tulus untuk membantu Jepang, kehadiran militer Amerika Serikat yang signifikan di Jepang, motif utamanya adalah untuk memberikan pengaruh terhadap pemerintah dan masyarakat di Jepang. Selanjutnya, selama beberapa dekade berikutnya, Jepang mengalami transformasi yang luar biasa. Dari salah satu negara terlemah dan termiskin secara global, menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Para ekonom dan sejarawan sebagian besar mengaitkan pertumbuhan luar biasa ini dengan teknologi dan pendidikan yang kuat yang berorientasi pada kebijakan ekonomi. Jepang secara inovatif memproduksi produk-produk berkualitas tinggi dengan harga hemat yang memungkinkan barang-barang ini menembus pasar global. Jepang juga dengan cepat mengembangkan keahlian manufakturnya yang memproduksi tidak hanya produk papan atas, tetapi juga melakukannya dengan efisiensi luar biasa dan daya tarik global. Nama-nama ikonik seperti Sony, Canon, Nikon, Toyota, Mitsubishi, dan Honda menjadi identik dengan keunggulannya masing-masing. Belum lagi mobil-mobil Jepang yang memenuhi jalanan, dan perusahaan-perusahaan ini mempunyai pengaruh global yang signifikan. Bersamaan dengan kesuksesan bisnis Jepang, pasar saham mengalami booming dengan rata-rata saham Nikkei mencapai titik ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan nilai real estate juga ikut melonjak, dengan harga tanah komersial melambung lebih dari 300% pada tahun 1980-an. Laporannya bahkan mengatakan bahwa 1 mil persegi di pusat pemerintahan di Tokyo bernilai lebih dari seluruh negara bagian di California. Lantas bagaimana Amerika Serikat menjebak Jepang? Di tengah pesatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Jepang, di mana industri dalam negeri mendominasi ekspor global dan melampaui pertumbuhan Amerika Serikat. Dan di sini, hegemoni Amerika Serikat ikut berperan, karena kekhawatiran akan kebangkitan Jepang yang tidak terkendali. Amerika Serikat bersama dengan negara-negara G5 lainnya, termasuk diantaranya adalah Jerman Barat, Perancis, dan Inggris, mengadakan perjanjian pada tahun 1985 untuk mendevaluasi dolar Amerika Serikat dan mata uang Jerman. Perjanjian penting ini dikenal sebagai Plaza Accord yang ditandatangani pada bulan September tahun 85 di Plaza Hotel di kota New York dengan tujuan untuk membatasi peningkatan defisit transaksi berjalan Amerika Serikat yang telah mencapai 3% dari produk domestik brutonya. Tujuan dibalik depresiasi dolar adalah untuk menstimulus ekspor Amerika Serikat dan mendorong pertumbuhan di Jepang dan negara-negara Eropa pada umumnya. Negara-negara yang didorong oleh ekspor lebih memilih mata uang yang lebih lemah untuk meningkatkan daya saing barang-barang mereka di pasar global. Namun apresiasi yen mempunyai dampak sebaliknya, yang mengurangi potensi ekspor Jepang. Untuk mengatasi hal ini, Bank of Japan memulai serangkaian pemotongan suku bunga yang dimulai pada Januari tahun 1986 dengan mengurangi tingkat diskonto the benchmark dari 5% menjadi hanya 2,5%. Hanya dalam waktu 1 tahun, pemotongan suku bunga ini secara konsisten dibenarkan oleh Bank of Japan sebagai hal yang diperlukan untuk menstabilkan nilai tukar dibandingkan untuk mengatasi permasalahan perekonomian dalam negerinya.
kombinasi dari kuatnya yen dan rendahnya suku bunga mendorong belanja besar-besaran di kalangan masyarakat. Akibat dari akumulasi tabungan dan kemakmuran sektor manufaktur yang didorong oleh ekspor, individu dan perusahaan memanfaatkan apresiasi yen untuk mengakuisisi aset-aset asing termasuk properti terkenal seperti Rockefeller Center di New York. Pelonggaran kebijakan moneter juga menyebabkan lonjakan permintaan pinjaman yang dipenuhi oleh peminjam sektor perbankan di Jepang, yang pada gilirannya menggunakan real estate sebagai jaminan dengan menaikkan nilai tambah karena aset-aset ini dimanfaatkan untuk memperoleh lebih banyak dana, dan siklus ini terus meningkat lebih lanjut. Pada akhir tahun 80-an, harga aset telah meningkat secara signifikan, membentuk gelembung yang terlihat dari melonjaknya pasar saham dan properti. Namun, meskipun ada upaya untuk melakukan intervensi seperti tindakan Bank Sentral Jepang untuk menaikkan suku bunga pada bulan Mei tahun 89 dan pemberlakuan pajak konsumsi untuk meredam permintaan konsumen. Namun langkah-langkah ini menjadi kurang efektif. Nikkei meroket hingga hampir 390.000 dolar Amerika Serikat pada akhir tahun, yang menandai kenaikan mengejutkan sebesar 60% di pasar saham selama 2 tahun terakhir. Dan pada tahun 90, Nikkei mengalami keruntuhan tajam yang menghapuskan lebih dari 2 triliun dolar Amerika Serikat dari pasar. Dan antara tahun 91 dan 2001, perekonomian Jepang memasuki resesi yang mendalam, yang dikenal sebagai dekade yang hilang di Jepang. Lalu apa yang terjadi setelah keruntuhan tersebut? Perekonomian Jepang mengalami penurunan tajam karena aset bubble burst dan posisi globalnya tidak pernah pulih sepenuhnya. Kemudian pada bulan Agustus tahun 90, setelah kenaikan suku bunga bank sentral yang kelima, Nikkei kembali anjlok hingga setengah dari puncak harga tanah dan mulai menurun pada tahun 1991 dengan harga rata-rata di 6 kota besar di Jepang untuk perumahan komersial dan properti industri turun sebesar 15% selama tahun ini. Krisis ini tidak hanya mengikis kepercayaan konsumen, tetapi juga menghambat investasi yang menyebabkan deflasi berkepanjangan. Selama dekade ini, meskipun ada berbagai langkah stimulus fiskal yang diterapkan oleh pemerintah, perekonomian terus mengalami kesulitan untuk pulih. Banyak bank mengalami kerugian besar karena banyak perusahaan-perusahaan dengan leverage tinggi dan investor gagal membayar utang sehingga meningkatkan resiko kredit bermasalah. Untuk mengatasi tantangan ini, bank-bank terpaksa menggabungkan diri dan mengkonsolidasikan kredit macet mereka. Beberapa bisnis bahkan menghadapi penutupan, sementara yang lain mengalami perlambatan dalam produksi sehingga kehilangan keunggulan kompetitif yang pernah disandang oleh negara ini. Meskipun ada upaya dari bank sentral termasuk mengurangi suku bunga menjadi 0, tetapi untuk jangka waktu yang lama, resesi terus berlanjut. Harga tanah di kota-kota besar di Jepang turun sebesar 15%, dan ini menyebabkan para pemilik rumah berhutang lebih dari nilai rumah mereka. Pemerintah berupaya memulihkan kepercayaan melalui paket stimulus berskala besar. Meskipun upaya-upaya ini memberikan dorongan pada perekonomian, namun upaya-upaya ini gagal untuk sepenuhnya meringankan rasa sakitnya dan dalam jangka panjang berkontribusi terhadap defisit negara. Titik balik terjadi dengan program pelonggaran kuantitatif yang diprakarsai oleh Bank Sentral Jepang pada tahun 2001 dan berlangsung hingga tahun 2006. Selanjutnya pada tahun 2003, PDB Jepang telah mencapai tingkat pertumbuhan yang sehat sebesar 2% dan ekspor Jepang kembali meningkat. Dan ini sebagian besar didorong oleh masuknya Tiongkok ke pasar global karena banyak produk Tiongkok yang bergantung pada komponen dari Jepang. Tiongkok telah naik ke posisi ekonomi terbesar kedua di dunia. Pertanyaannya, akankah Tiongkok menjadi Jepang berikutnya? Perang dagang dan pelarangan terhadap perusahaan-perusahaan Tiongkok adalah salah satu langkah yang diambil Amerika Serikat untuk menahan kenaikan Tiongkok ke posisi teratas dalam perekonomian global. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Amerika Serikat akan berhasil menahan pertumbuhan Tiongkok seperti yang dilakukannya terhadap Jepang? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.